Nah, ini yang tadi, ini ininya pembuluh darah utama pada tubuh, ini untuk arteri ya. Nah, arteri itu mengalirkan darah dengan tekanan yang tinggi. Mengalirkan darah tinggi karena dia dipompa terus sama jantung. Berdinding tebal dan kuat. Nah, ini untuk menopang untuk ini ya. Kalau dia dindingnya nggak kuat dan nggak elastis, dia kalau dipompa saking kencangnya dia bisa pecah. Bisa pecah. Sama kayak orang kena stroke gitu, ada sampai pecah karena tekanan terlalu kencang, bisa pecah. Denyut bisa dirasakan jika kita memegang pangkal pergelangan tangan atau leher. Nah, bisa di sini, di sejajar jempol. Kalau kita pegang ini ada denyutnya. Atau di leher di sini. Nah, makanya orang kadang kalau kalau ada orang mau meninggal atau udah meninggal atau belum, mereka pegang sini atau nggak sini. Itu mengecek denyut nadi di arteri. Ada lagi satu lagi sebetulnya di selangkangan. Itu bisa dicek di sana paling besar. Kalau di sana misalkan sampai luka, itu darah yang paling besar di sana bisa lewat. Nah, ini karakter pembuluh darah. Ini nanti kapiler ya. Masih lanjut. Ini yang kapiler. Nah, ini kapiler, Pak. Ini kapiler ini bukti Masya Allah ini ya. Ini bukti kebesaran Allah di sini. Jelimet seluruh tubuh udah kayak ini, luar biasa. Ini yang paling rumit di sini. Kalau kalau tadi di sini, kalau arteri sama kapiler sama pembuluh darah vena ini masih bisa kita lihat. Jalurnya masih beraturan. Ini kalau kapiler, ini jalurnya ada semrawut. Ini kapiler. Nah, kapiler adanya di sini. Nah, ini dari arteri dia masuk ke kapiler, dia baru masuk ke vena. Jadi kita ngambil di sini. Nah, jadi sebelum dia dilempar ke vena, jadi masuk ke vena, dia kotoran-kotorannya ini dibersihkan di sini. Tapi pertanyaannya, kok di vena masih banyak yang kotor? Karena kan di sini nggak ada saringan, Pak, makanya tetap masuk ke kotor di sana. Nah, gitu. Dan kita juga berbekam juga kan nggak setiap hari, jadi pasti akan ada yang lolos ke sana. Gitu. Tapi intinya ketika kita bersihkan ini dia nggak akan terhalang sama kerak-kerak yang di sana, jadi menyebabkan ini lebih menumpuk lagi. Oke, lanjut pembuluh. Oh, ini ada yang dua soalnya ini. Nah, ini pembuluh darah balik ya. Ini yang nanti kita pastu di sini. Ini pembuluh darah balik ini berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Jadi dia nanti dari seluruh organ dialirkan oleh kapiler masuk ke vena, dari vena diarahkan lagi ke jantung. Dan dia tekanan arus darahnya itu atau tekanan darahnya dia nggak terlalu kencang. Karena dia ada ditahan sama katup. Dia ada semacam katuknya di sini. Saya lupa nggak masukin. Jadi ada katup dua yang arahnya, jadi dari atas sini ada katup begini. Katup ini nanti bisa ngelebar, bisa ngecil. Itu buat ngatur peredaran darah ke sana. Jadi biar nggak terlalu cepat. Oke, yang kedua pembuluh darah vena itu dibagi jadi dua, pembuluh darah paru dan pembuluh darah tubuh. Pembuluh darah tubuh itu yang dialirkan ke seluruh yang dia ngambil dari seluruh tubuh. Jadi dari semua organ-organ dia akan masuk ke sana, dibalikan ke jantung. Nah, kalau pembuluh darah vena sendiri, dia hanya keluar dari jantung, darah yang keluar dari jantung masuk ke paru-paru, kemudian sama vena dimasukkan lagi ke jantung serambi kanan, masuk ke sana. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengambil oksigen dari paru-paru. Jalurnya begitu. Nah, ini nanti kalau salah coba dikoreksi aja. Setahu saya untuk yang donor darah biasanya dia ada satu saluran yang mengambilnya, yang ada nyambung ke saluran vena paru. Itu nanti kalau saya salah mungkin nanti bisa dikoreksi, mungkin kalau yang di sini paham. Makanya kalau donor darah itu nggak pernah
ngambil itu selain di lipatan tangan. Pasti selalu di lipatan tangan. Biasanya di sana. Yang ketiga pembuluh, oh ini masih ya. Nah, ini ciri-cirinya berdinding tipis dan tidak elastis seperti dan mempunyai katup berpasangan di sepanjang pembuluh darahnya. Katup tersebut berfungsi menjaga tekanan darah dan arah aliran darah. Jadi dia nggak bisa balik. Jadi kalau udah ke atas dia ngarahnya ke atas. Maaf. Berfungsi sebagai sirkulasi darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan, untuk mengantar zat makanan ke jaringan tubuh, untuk mentransfer produk tidak berguna bagi tubuh, untuk memelihara lingkungan sesuai agar sel bisa bertahan hidup. Nah, ini yang dimaksud mentransfer produk tidak berguna itu hasil metabolisme, jadi hasil pembakaran dari organ, dia misalkan organ contoh kayak paru, dia ada karbon dioksida dan lain-lain, itu nanti masuk langsung ke pena di sana. Oke, lanjut, kita pembuluh darah pena juga ya ini. Pembuluh darah pena bercabang dan membentuk pembuluh darah yang berukuran kecil yang disebut penula. Nah, biasanya di sini maksudnya yang ke jari-jari kita itu yang agak lebih kecil. Nah, itu disebut penula. Sama yang ada di otak tuh ada kecil-kecil bercabang-cabang. Berfungsi sebagai sirkulasi darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan untuk mentransfer produk tidak berguna, ini ulangannya. Nah, pena juga berfungsi sebagai saluran untuk mengangkut darah dari penula menuju jantung. Berfungsi sebagai penampung utama darah ekstra ya. Tekanan pembuluh darah pena sangat rendah, bertinding tipis. Dinding pena mempunyai otot yang cukup untuk berkontraksi atau melebar. Maka pena dapat berperan untuk menampung darah ekstra yang dapat dikendalikan, baik dalam jumlah kecil ataupun besar tergantung pada kebutuhan sirkulasi. Nah, ini dindingnya, kenapa di pena itu salah satunya dinding pena tipis. Karena kalau ke arteri itu rasanya sakit. Dia soalnya kan dia kalau kita tusuk, kalau misalkan nggak percaya bisa dicoba ya. Tapi saya nggak pernah nyoba karena juga beresiko. Dan nanti juga bisa kalau bapak-bapak nanti menemukan pasien PASDU yang sering dipasdu terutama dengan metode catuk, itu kan biasanya ada penebalan. Nah, kurang lebih kalau arteri itu agak sedikit tebalnya kayak gitu. Kalau pena sendiri dia lebih enak. Ya, nah, makanya kenapa pasdu disarankan di pena, karena satu tipis dan dia lebih gampang dan juga nggak bikin sakit. Lanjut, nah ini gambar pembuluh darah tadi. Ya. Ini yang merah ini arteri, yang biru ini pena. Nah, ini kenapa begini, ini untuk membedakan nantinya. Yang biru. Nah, ini biru karena di tangan kita arteri pena itu cenderung kadang warnanya biru atau hijau biasanya. Nah, ini ya yang hijau, yang biru ini ada di tangan, ke leher. Nah, adapun sebetulnya yang bisa dipasdu itu sebetulnya yang tidak dipasdu semua titik pena itu sebetulnya bisa aja dipasdu. Tapi para ahli pengobatan kan, terutama yang pertama kali ingin pasdu ya, ini ada titik-titik tertentu yang memang paling bagus. Nah, tapi kalau misalkan kita nanti bingung menentukan titik ini nggak bisa, nah, kemudian pasien kita emang butuh banget buat dipasdu, itu kita bisa cari alternatif pena yang memang gampang untuk kita tusuk, kita keluarkan. Jadi sebetulnya nanti nggak perlu bingung, waduh ini nggak kena gimana nih gitu. Tapi bisa cari sebelahnya yang memang lebih gampang. Yang penting masih di pena ya, jangan di arteri. Nah, ini komponen utama darah, ini tadi di awal udah ini ya. Nah, lanjut ke sini, ini batas volume darah dan batas toleransi kehilangan darah. Nah, volume darah pada tubuh masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari usia, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Nah, untuk bayi memiliki 75 ml darah per kilogram berat badan mereka. Nah, untuk contohnya ini badan 3,6 itu berarti memiliki kurang lebih 270 ml darah dalam tubuhnya. Ini bayi. Untuk anak-anak
dengan rata-rata 36 kg itu sekitar 2,6 liter. Nah, untuk orang dewasa itu rata-rata 4,5 sampai 5 liter. Untuk berat badan 68 sampai 81 kg. Nah, untuk ibu hamil ini kalau perempuan biasanya lebih sedikit dari ini, tapi khusus untuk ibu hamil itu lebih banyak. Karena dia ada kebutuhan buat janin. Nah, 30 sampai 50% lebih banyak ketimbang perempuan yang tidak hamil. Atau penambahan darah ini setara dengan 0,3 sampai 0,4 galon. Galon itu maksudnya itu kantung darah ya, hitungannya kantung darah hasper. Jadi bukan galon air. Oke, lanjut. Nah, ini cara menghitungnya. Nah, nanti bapak-bapak kalau misalkan mau mempasdu ragu-ragu darahnya seberapa banyak, ini boleh dihitung pakai ini. Tapi jujur aja saya ngitung pakai ini puyeng. Jadi biasanya saya pakai, kalau mau biasanya saya pernah hitung itu, saya menentukan dengan berat badan sekian, nanti dihitung hasilnya berapa. Nah, itu menjadi patokan kita nanti kalau ketemu orang dengan berat badan sekian, berarti penambahannya berapa gitu aja. Nah, ini volume darah. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk rumus Nadler, kalau nggak salah namanya rumus Nadler ya. Volume darah 0,3669 kali tinggi badan pangkat 3 ditambah 0,03219 kali berat badan ditambah 0,6041 mili. Nah, ini nanti bisa ini yang pintar matematika ya. Ini volume darah, ini langsung ke contohnya aja ya. Ini ada contohnya nih. Nah, ini perempuan dengan tinggi badan 150 cm, nanti dikonversi ke meter ya, 1,5 meter dan berat badan 50 kg. Maka volume darah berdasarkan rumus Nadler adalah dengan rumus tadi 0,3561 kali 1,5 pangkat 3 ditambah 0,03308 kali 50 kg ditambah 0,183. Jadi hasilnya kurang lebih 3 liter dengan berat badan 50 kilo perempuan. Ini 3 liter, ini kelebihannya. Ini batas toleransi kehilangan darahnya. Nah, nanti setelah ketemu ini nih kita bisa nanti menentukan batas toleransi darahnya. Nah, jadi ketika ini ya dari ininya, ketika seorang memiliki kehilangan banyak darah, maka otak tidak akan mendapatkan cukup oksigen. Terlebih orang yang mengalami trauma dan cedera parah seperti dalam kecelakaan mobil. Nah, ini kenapa tadi yang di pasdu terus nggak lama dia muntah-muntah, pusing, terus muntah-muntah, ini kemungkinan langsung nih oksigen ke otaknya berkurang. Makanya mungkin baru awal-awal mungkin belum berasa, belum naik ke otak. Tapi terserah setelah berapa lama udah di perjalanan udah berkurang, udah puyeng, pasti langsung muntah. Nah, ini resikonya bisa meninggal hanya dalam waktu 5 menit kalau terlalu banyak kehilangan darah. Ini contohnya dalam kecelakaan mobil ya. Nah, maka sebagai terapis pasdu yang berhubungan dengan pengeluaran darah, kita harus lebih cermat dan hati-hati agar tidak membahayakan pasien dan hasil terapi bermanfaat untuk pasien atau klien. Nah, ini batas toleransi kehilangan darah. Nah, ini rata-rata tubuh manusia itu bisa bertahan maksimal kehilangan darah itu tidak lebih dari 15% dari total volume darah. Jadi kalau contoh kayak tadi 3 liter, berarti kalau 15%-nya itu sekitar 150 mili. 150 mili ya. 90 mili ya. Kecil banget ya. Kok 90. 900 3000 10. Oh, 300 450. Wah, salah. 450. Jadi nggak lebih dari 450 mili. Lebih dari itu dijamin pasti pingsan. Soalnya donor darah segitu. Gitu ya. Nah, jadi sekitar situ. Ada sebetulnya yang lebih. Bisa sampai 500 mili ada, tapi nanti kita lihat berat badan dan tinggi badan. Nah, ini saya lupa nih apakah di modul ini saya udah iniin referensinya. Nah, ini ada rumus yang saya pakaiin rumusnya.
dengan ngambil yang tadi 3 liter berarti bisa dikeluarkan 4,55 ml. Kita bisa dibulatkan menjadi 455. Atau bisa kalau misalkan ragu nih kita mau ngambilnya 15% ya, 400 sekian, kita bisa turunkan lagi antara 300 atau 350 ml. Kalau di rumah sakit itu pasdu itu paling banyak itu 100 sampai 150 ml doang. Rumah sakit ada pasdu, Pak? Ada yang pernah dengar? Rumah sakit ada pasdu? Plebotomi namanya. Jadi plebotomi itu pasdu sebetulnya. Hanya dirubah namanya biar lebih keren dan biar lebih menjual. Karena harganya lumayan. Harganya itu sekitar 700 sampai 900 ribu. Siloam sudah ada. Siloam udah ada. Terus penyakit tapi nanyanya bukan pasdu, bilang mau plebotomi. Cuma memang terkadang mereka itu mensyaratkan harus ada hasil laboratorium dulu, layak apa enggak dilakukan terapi plebotomi. Oke, lanjut. Nah, oke, tadi di awal saya lupa, mungkin nanti tapi sebetulnya udah tahu juga ya, pasdu itu nama lainnya kalau di medis itu plebotomi. Di medis plebotomi. Kalau di Sunda itu pasod. Jadi kalau Sunda terkenalnya pasod. Jadi kalau ke Cianjur, kalau nggak salah ada di Cianjur satu pesantren itu ada yang praktek pasdu, itu di sana disebutnya pasod. Tapi pasod. Secara medis sekarang yang lebih terkenal plebotomi. Oke. Pasod. Terus kalau di Jawa itu apa gitu? Saya lupa kalau di Jawa itu bahasanya. Dan intinya lebih populer itulah pasdu, pasod, sama medis plebotomi. Oke, rumus tersebut tidak menjadi tidak jadi patokan ya. Oh, ini ada rekomendasi dari saya. Nah, untuk permudah peserta pelatihan Al-Pasdu dalam menentukan berapa banyak darah yang boleh dikeluarkan dari pembuluh darah klien dan tidak menimbulkan efek samping, ini rekomendasi ini saya bikin. Ini antara 45 sampai 65 kg itu aman dikeluarkan antara 300 sampai 450 mili. Berat badan di atas 65 kg sampai 90 kg bisa dikeluarkan sebanyak 400 sampai 600 mili. Nanti ini 600 mili ini di angka sini ya, di angka 80 ke atas ya. Karena kalau di angka bawahnya itu bisa kemungkinan agak ngeleyangan, agak bisa pingsan. Intinya sebelum dia melebihi over banget di batas toleransinya, itu paling memang efek sampingnya di pingsan aja, dan itu pun nggak lama, paling sekitar 10 menitan udah bangun. Kecuali yang pernah saya temuin lama itu orang di pasdu pingsan itu ada gangguan jin. Itu saya sekali pingsan lama sampai waktu itu keluarganya udah panik karena takutnya kenapa-napa. Cuma saya tenangkan dan saya perhatiin ini nggak pingsan. Karena identiknya orang pingsan itu kayak tidur, merem mata tenang. Ini matanya kedip, alisnya ngedip kenceng. Kalau kelopak matanya kedip kenceng kan kemungkinan dia mimpi serem atau kemungkinan ada yang lain, Pak. Saya simpulkan ini ada yang lain nih. Ternyata benar. Awalnya saya pencet biasa, itu nggak bangun kan. Kalau misalkan orang pingsan ada titik kesadaran di sini ya, Pak ya. Ada titik kesadaran di sini biar sadar, atau mungkin di sini biar dia sadar. Ini nggak sadar juga. Kenapa saya perhatiin, oh ini ada non medisnya ini, kenapa sampai pingsan begitu. Saya pencet lagi sambil saya ruqyah. Baru baca 2 ayat atau 3 ayat itu langsung bangun, langsung jerit. Udah sadar di sana. Surupan. Nah, ini nanti Bapak-bapak kalau misalkan terapi pasdu, kalau menemukan orang yang gangguan di pasdu pun, ini kemungkinan besar bisa reaksi, Pak. Kemungkinan besar ya bisa reaksi. Dan saya menemukan itu sering, bahkan ada yang sampai ngajak berantem, Pak. Ditusuk, keluar baru berapa tetes, dia jadi macan, langsung gini.
Itu pastu ya. Ya ini sebetulnya selaras sama hadis Rasulullah ya, bahwa setan itu mengalir di peredaran darah manusia. Nah, jadi selain bekam, pastu ini bisa bikin orang yang ada gangguan jadi reaksi. Dan ini nggak berlaku, nggak sesuai sama rumus Needler ya. Jadi ini cuma perhitungan di awalnya aja saya menentukan. Ini murni tajribah. Intinya penemuan saya aja di lapangan, bahwasanya orang-orang yang dengan berat badan sekian dan sekian itu bisa bertahan dengan maksimal volume darah yang dikeluarkan sekian persen atau sekian mili. Gitu. Nah, saya pernah pastu juga di atas 90 kilo itu setengah liter lebih lah, di atas bahkan 600 liter lebih, 600 mililiter lebih, itu dia masih tahan, bahkan masih minta lagi karena pundaknya, kepalanya masih berat. Itu bisa sampai berapa plastik waktu itu. Saya biasanya pakai plastik kiloan. Saya pakai plastik kiloan. Itu waktu itu pakai plastik kiloan itu hampir setengahnya, terus saya nambah plastik lagi. Sampai 2 plastik. Nah, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Rekomendasi di atas tidak patokan pada rumus Needler. Lebih banyak atau lebih sedikitnya bisa disesuaikan dengan rumus ini kalau pengen hitung pakai rumus ya. Nah, rekomendasi ini adalah hasil pengalaman selama menterapi pastu. Banyak darah yang dikeluarkan tergantung pada kondisi klien saat diterapi. Nah, nanti ini perhatikan juga. Jangan misalkan orangnya di sini, misalkan di angka di sini kita keluarin 450, ternyata orang yang berat badan sekian keadaannya memang lagi puasa. Nah, biasanya lagi puasa walaupun misalkan di angka 80 kilo terus kita keluarin di 500 mili, itu pasti pusing dan mual kalau orang lagi puasa. Cuma orang yang lagi lemes itu harus dicek juga. Itu sesuaikan nantinya, dan juga disesuaikan dengan tensi darahnya. Jadi jangan tensi darah rendah kita pastu. Kalau saya biasanya patokannya minimal banget itu 90 per 80 tensi darahnya. Di bawah itu biasanya nggak akan tangani karena itu resiko pingsan. Tapi kalau di atas darah tinggi misalkan sampai 150, 190 itu justru bagus dipastu. Bagus dibekam. Bagus dibekam. Jadi nanti yang darah tingginya udah nggak kuat sama sekali, untuk emergensi itu bagus dipastu, Pak. Nah, jadi tadi yang saya bilang untuk perawatan lebih bagus bekam, untuk pastu ini lebih bagus sebetulnya untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan dia pengen merasakan instan, cepet gitu. Aduh, saya udah lama nih udah dibekam tapi masih kayak gini, misalkan udah pastu aja, insya Allah langsung turun. Dikasih jarak paling cepat 2 minggu. Tapi amannya di 1 bulan. Kecuali kalau misalkan saya udah bekam kemarin tapi saya masih pusing jadi pastu, tunggu 2 minggu. Saran saya tunggu 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Saya kalau nerapi itu nggak pernah menyarankan seminggu sekali, nggak. Ada terapis pastu itu, Pak, nanti seminggu lagi datang lagi kita keluarin. Kalau keluarnya sedikit, misalkan sekali ngepastu dia cuma ngeluarin 100 mili, seminggu lagi datang lagi, mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita ngeluarkan 450, seminggu lagi datang, semaput orang, bisa anemia. Bisa kekurangan sel darah merah, maaf. Oke, lanjut. Nah, ini prinsip dasar Alpastu ya, ini paham ilmu penyakit. Nah, ini sebetulnya bukan Alpastu aja ya. Ini semua jenis penyakit, Semua jenis terapi ini harus paham namanya ilmu penyakit. Karena kita terapis, kita pahami secara ilmu terapis. Sebetulnya nggak perlu harus kita masuk ke ranah kedokteran gitu loh. Ini cukup ilmu terapis. Tapi kalau misalkan kita mau masuk ke ranah kedokteran itu jauh lebih bagus. Karena kalau nanti menemukan pasien yang memang dia medis banget gitu, kita pengen nyobain terapi, nah itu bisa kita kasih
teori yang ilmiah sesuai kedokteran. Paham fungsi obat herbal maupun kimiawi. Ini fungsi kenapa harus paham ini. Ini namanya kita menterapi itu penyakit itu ada yang bukannya ada ya, sebetulnya rata-rata terapi itu nggak bisa kita obati dengan hanya satu metode. Tentunya harus selain dari terapi fisik itu harus juga dibantu melalui organnya. Dan yang bisa mengobati dari dalam dari organ itu cuma herbal. Cuma herbal, nggak ada yang lain. Atau kalau kedokteran kan pakai kimiawi, tapi itu sifatnya sebetulnya bukan mengobati, bukan menyembuhkan, tapi cuma menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit, berbeda kan sama herbal. Ini harus paham ini ya, diutamakan paham lah. Tapi kalau memang belum bisa ya boleh praktek dulu sambil kita nanti cari tahu. Paham diagnosa penyakit. Nah, ini juga yang paling penting. Paham diagnosa penyakit. Jangan kalau kita nggak paham, misalkan jangan ada orang nanti misalkan ada orang datang, "Pak, saya sering pusing, Pak. Nggak tahu nih kenapa. Darah normal, Pak." Tensi darah maksudnya kan normal. Mungkin kolesterol, tapi dia belum ngecek, jadi kita tusuk aja. Ternyata dia kena anemia. Anemia kadang ada beberapa kasus anemia itu tidak mempengaruhi tensi darah. Hanya sel darah putihnya yang berkurang. Sel darah merahnya yang kurang dari batas minimal. Dari dia bawah. Itu ada beberapa kasus begitu. Tapi biasanya rata-rata memang diikuti sama tensinya pun juga turun. Makanya kenapa kita harus ya? Pusing karena punya riwayat jantung itu bisa. Pusing punya riwayat jantung biasanya kan lebih ke darah tinggi ya, atau kolesterol itu bisa. Itu bisa. Boleh dipasti. Boleh. Nah, ini sebetulnya ini teori-teori ini sering dibahas di pelatihan ya, pelatihan bekam biasanya ini berempati pada pasien, komunikatif dengan keluarga, mau berkorban, ketelitian dalam mendiagnosa. Praktek PASDU harus melalui pelatihan formal dan jam terbang yang cukup dengan bimbingan yang berpengalaman. Ya, tapi di sini bapak-bapak insya Allah udah bisa praktek karena ini ada bimbingan. Nah, ini sebetulnya buat kehati-hatian juga dan buat pertanggungjawaban kita nantinya. Nah kan kalau seingat saya ada hadis yang mengatakan kalau kita mengobati seseorang tanpa ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah nanti. Walaupun pasien kita sembuh kita obatin, tapi karena kita nggak tahu ilmunya, kita tetap akan diminta pertanggungjawaban di sana. Tapi kalau udah kita praktek kan, misalkan kita ada salah, Allah nggak bakal nyalahin kita dulu. Gurunya siapa tuh gurunya itu? Itu istilah aja ya, jangan dikaitkan dengan hadis ya. Upayakan untuk mengetahui kadar gula darah, tekanan darah, denyut nadi, demikian juga setelah PASDU. Nah, ini dalam terapi PASDU ini penting nih, Pak. Kadar gula darah, walaupun kadar gula darah dalam prakteknya ini tidak menjadi patokan ya untuk yang diabetes. Tapi kalau yang kekurangan gula, ini lebih baik dihindari. Cuma jarang yang kekurangan gula. Kebanyakan kelebihan gula, makanya kena diabetes. Jadi kalau misalkan kekurangan gula itu juga sama. Nanti kalau kita PASDU itu biasanya baru beberapa mili aja dia udah lemes. Bahkan lemesnya bisa berkepanjangan kalau kekurangan gula. Jadi lebih baik dihindari dan Makanya kadang pertolongan kayak orang pingsan itu dikasihnya teh manis. teh manis. Karena dia butuh gula. Betul. Ya gitu. Jadi nanti sebelum praktek kita bisa tanya kadar gulanya berapa. Pernah cek diabetesnya atau ada riwayat diabetes atau sering lemes. Biasanya orang kalau kekurangan gula itu lebih sama kayak orang kelebihan gula, sering lemes. Tekanan darah. Nah, tekanan darah di sini yang harus diperhatikan tekanan darah bukan tinggi, rendah. Tekanan darah rendah. Tadi saya bilang